Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-afu was-safhu 'anin nas. Bab memaafkan dan berlapang dada dari orang lain. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qal haddatsana Khalid bin al-Harith qal haddatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid an Anas anna yahudiyatan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumah fa'akala minha faji'a biha faqil ala naqtuluha qala la qal fama ziltu a'rifuha fi lahawati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harith, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hisham bin Zaid dari Anas, bahwasanya seorang wanita Yahudi mendatangi Nabi dengan membawa kambing yang sudah diracuni, daging kambing yang sudah diracuni. Lalu beliau pun memakannya. Kemudian wanita itu pun didatangkan dan dikatakan, apakah kita bunuh saja dia? Beliau menjawab, jangan. Anas berkata, aku senantiasa mengetahui racun itu, pengaruh dari racun itu di langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di langit-langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya dari Anas. Jadi Anas mengabarkan bahwasanya suatu hari seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi dengan membawa daging kambing yang sudah diracuni. Jadi Nabi diundang makan oleh seorang wanita Yahudi. Nah, setelah itu dihidangkan daging kambing yang sudah diracuni. Lalu Nabi pun memakannya. Nah, di sini setelah disebutkan dimakannya, setelah Nabi memakannya, wanita itu didatangkan. Lalu dikatakan, para sahabat berkata, apakah kita tidak bunuh saja wanita ini? Artinya Nabi sempat memakannya. Lalu dalam riwayat lain disebutkan ketika Nabi sudah mengunyah beberapa bagian, tiba-tiba Nabi melepaskan daging itu, lalu berkata, daging ini mengabarkan kepadaku bahwa dia sudah diracuni. Maka dipanggillah wanita Yahudi tersebut, lalu ditanya, kenapa kamu meracuni daging ini? Maka jawaban wanita Yahudi ini, kalau memang engkau pendusta, ya tentu kita senang, berarti kau mati karena engkau pendusta. Tapi kalau memang engkau benar-benar nabi, tentu engkau tidak akan makan apa yang sudah diracuni. Artinya Allah menjagamu gitu loh. Jadi kalau memang engkau pendusta, ya kita senang, engkau sudah mati. Tapi kalau memang engkau bukan pendusta, seorang nabi, tentu Allah akan menjagamu. Nah, ketika itulah sebagian sahabat Nabi mengusulkan, gimana kalau kita bunuh saja dia, wahai Rasulullah? Ternyata Rasulullah menyatakan jangan, memaafkan beliau. Nah, ini ya. Nah, lalu Anas berkata, aku senantiasa mengetahui itu pada langit-langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pengaruh dari daging yang sudah diracun ini nampak pada langit-langit Rasulullah. Bisa jadi membengkak atau ada perubahan warna. Artinya begini, pengaruh racun yang ada di daging kambing tersebut terasa pada diri Rasulullah kadang-kadang. Sampai akhirnya di akhir hayat beliau pun merasakan bahwa itu pengaruh dari racun. Beliau meninggal karena pengaruh dari racun yang diberikan oleh wanita Yahudi tadi. Nah itu mudah-mudahan jelas ya maknanya.
Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah, di antaranya pertama, bolehnya menerima hadiah atau lebih khusus lagi makanan dari kalangan ahli kitab, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, dalam hadis ini orang Yahudi, Rasulullah menerima daging bahkan makanan jadi dari orang Yahudi. Maka diperbolehkan kita memakan sembelihan orang-orang ahli kita, ya, di antaranya Nabi ini, ya. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga, Nabi kita tidak mengetahui perkara gaib. Nabi kita tidak mengetahui perkara gaib. Seandainya beliau mengetahui perkara gaib, tentu beliau tidak akan memakan daging yang sudah diracuni itu. Itu menunjukkan beliau tidak tahu perkara gaib. Dan ini merupakan bantahan bagi sekte Sufi Barelvi di India yang menyatakan bahwa Nabi mengetahui perkara gaib. Nabi tidak punya bayangan dan Nabi begini-begini. Berbagai khurafat muncul dari mereka. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, hadis tadi menunjukkan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab setelah beliau memakan beberapa bagian dari daging kambing tersebut, tiba-tiba daging itu mengabarkan pada beliau bahwa dia sudah diracuni. Nah, ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, dan itu sesuai dengan judul bab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang pemaaf. Walaupun beliau sudah diracuni, berusaha diracuni, beliau tetap memaafkan orang yang berusaha meracuni beliau. Dan ini kalau seorang kafir saja dimaafkan, apalagi seorang Muslim. Nah, inilah akhlak yang perlu kita tiru dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.